Rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merelokasi warga Gaza kembali mencuat saat bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih Senin kemarin. Warga Palestina yang tinggal di Gaza pun ramai-ramai menolak rencana tersebut karena takut akan terulangnya Nakbah tahun 1948. Dikutip dari Al Arabiya, Abu Sabir El-Fakawi adalah satu dari jutaan warga Gaza yang menolak relokasi. Ia menegaskan tidak akan pernah meninggalkan tanah di mana ia dilahirkan dan dibesarkan. Fakawi tidak peduli dengan reaksi Trump maupun Netanyahu soal penolakan ini, sebab Palestina adalah negaranya dan menjadi tempat bagi anggota keluarganya yang meninggal akibat serangan Israel dimakamkan. Hal senada juga disampaikan Said, pria berusia 27 tahun yang terbangun dalam keadaan gelisah ketika mendengar kabar bahwa Trump dan Netanyahu kembali melontarkan gagasan soal relokasi. Ia menegaskan tidak akan meninggalkan Gaza meski serangan Israel telah membuat tanah kelahirannya hancur. Di sisi lain, Trump dalam keterangan resminya mengatakan Amerika dan Israel ingin memberi masa depan yang lebih baik kepada warga Palestina, salah satunya dengan dipindah ke negara-negara tetangga. Rencana relokasi mengingatkan kembali soal Nakbah tahun 1948 yang mengakibatkan ratusan ribu warga Palestina kehilangan tempat tinggal. Peristiwa itu menjadi awal terbentuknya Israel yang diklaim banyak negara sebagai tindakan ilegal. China membantah tuduhan bahwa kapalnya mengarahkan laser ke pesawat Jerman di atas Laut Merah. Beijing menilai tuduhan tersebut sama sekali tidak sesuai dengan fakta. Dikutip dari CNA pada Rabu 9 Juli, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning menjelaskan kronologi kejadian. Awalnya, kapal Angkatan Laut China sedang melaksanakan tugas pengawalan di Teluk Aden dan di perairan Somalia pada 2 Juli lalu. Misi tersebut adalah bagian dari komitmen Beijing untuk mengamankan jalur pelayaran internasional. Namun, Jerman justru mengaku bahwa pesawatnya menjadi sasaran laser kapal China. Pesawat Jerman berada di Laut Merah dalam misi rutin yang dipimpin Uni Eropa untuk keamanan di perairan tersebut. Tidak jelas apakah laser itu adalah senjata atau sistem pemandu laser. Namun, Kementerian Luar Negeri Jerman mengatakan bahwa misi pesawatnya batal dan akhirnya kembali ke pangkalan di Djibouti. Menurut Tauning, apa yang dituduhkan Jerman sama sekali tidak benar. Seharusnya kedua negara memperkuat komunikasi untuk menghindari kesalahpahaman. China diketahui memang punya pangkalan di Djibouti yang difungsikan untuk operasi perdamaian hingga memerangi pembajakan. Hanya saja dekatnya lokasi pangkalan China dengan pangkalan militer Amerika Serikat telah menimbulkan kekhawatiran soal spionase. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis penampakan dua kapal induknya yang sedang ditugaskan di Timur Tengah. Kedua kapal induk tersebut yakni USS Nimitz dan USS Carl Vinson. Dalam foto yang diunggah di media sosial X pada Selasa 8 Juli, USS Nimitz dan USS Carl Vinson tampak berlayar berdampingan. Meski hanya tampak dua saja, sebenarnya ada banyak kapal perang yang mengawalnya di belakang. Satu kapal induk biasanya dilengkapi dengan kelompok penyerang yang mencakup kapal perusak, kapal penjelajah, hingga satu skuadron udara. Dikutip dari Al-Mayadin, Amerika mengerahkan USS Carl Vinson ke Timur Tengah pada April lalu. Kapal tersebut hadir untuk membantu kapal induk sebelumnya, yakni USS Harry S. Truman untuk melawan kelompok Houthi. Namun USS Harry S. Truman kembali ke Amerika pada Mei karena masa tugasnya sudah berakhir. Sementara kapal induk USS Nimitz baru dikerahkan ke Timur Tengah pada Juni lalu saat perang Israel dan Iran berkecamuk. Kapal tersebut sedianya hendak berlabuh di Vietnam, namun mendadak meninggalkan Laut Cina Selatan. Saat menuju Timur Tengah, USS Nimitz melintasi Selat Malaka, perairan yang memisahkan Indonesia dan Malaysia.
your Palestinian relocation plan still on the table? Is there a plan? Has there been any progress in finding countries to accept? Maybe why don't I let you answer that question? Mr. President, Wait, he's got to answer that. Oh, I'm sorry. I think President Trump had a brilliant vision. It's called free choice. You know, if people want to stay, they can stay. But if they want to leave, they should be able to leave. It shouldn't be a prison. It should be an open place and give people a free choice. We're working with the United States very closely about finding countries that will seek to realize what they always say, that they want to give the Palestinians a better future. And those who, and I think we're getting close to finding several countries, and I think this will give, again, the freedom to choose. Palestinians should have it, and I hope that we can secure it close by. And we've had great cooperation from surrounding Israel, surrounding countries, great cooperation from every single one of them. So something good will happen. Brian, did you have? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.